berada di Lingkosari Timur, tepatnya berada di rumah ketua suku Buang. Pelaksana ritual logang yang hari ini tentunya mulai dari upacara pendewasan laki-laki suku Buang, dan luar biasa sekali hari ini kami duduk bersama para tetua adat. Tetua adat seperti ini ada Bapak Lawrence. Bapak Lawrence ini salah satu tokoh adat yang ada di suku Buang yang sangat luar biasa dalam rangka pelestarian dan penguatan bagaimana tentang tradisi yang ada di Lingkosari Timur, khususnya suku Buang, mereka yang nantinya akan dilakukan upacara pendewasaan, Bapak. Dari suku Buang dan keluarga besar yang ada di Buang, terutama yang berkaitan langsung dengan 5 pemuda ini yang mendewasakan diri. Dibilang sudah kita lakukan dari tanggal 24, 26, 26, dan hari ini penutupannya. Hari ini berakhir dengan sebuah syukuran yang kita lakukan bersama keluarga besar. Kita berkumpul di tempat ini. Dan upacara mereka diakhiri tadi pagi, dan istilahnya kita melepaskan semua masa kanak-kanaknya, masa remajanya, masa-masa sulit di dalam kehidupan, kemudian masa berbilang belum mengenal soal budaya, dan dia sekarang memasuki di era baru dalam arti mematangkan dari kepribadiannya secara budaya dipandang orang yang sudah matang. Dan ketika misalnya ada ritual-ritual kebudayaan, dia sudah terlibat penuh dan dia sederajat dengan tua-tua adat atau orang-orang yang sudah mendewasakan diri. Oke, Bang. Khususnya di suku Buang. Oke, baik Bapak, luar biasa sekali sang penjaga budaya bercerita tentang hal yang luar biasa tentang kebudayaannya dan bagaimana melestarikan kebudayaan di suku mereka, dan ini adalah sebuah komitmen yang sangat luar biasa dari pendahulu untuk ditransferkan kepada generasi berikutnya. Dan kita juga akan melihat bahwa ketika melaksanakan yang namanya kebudayaan itu tidak bisa dipandang secara statis, tetapi ia harus dipandang secara keseluruhan agar tidak menghasilkan sebuah pemahaman yang terpenggal-penggal. Dan di tempat ini juga hadir selain sebagai anggota suku Buang, tokoh adat dan tokoh masyarakat, beliau juga adalah seorang kepala desa yang tentunya dari aspek pemerintahan yang ada di desa turut memberikan sebuah dukungan yang luar biasa untuk pelaksanaan adat di tempatnya. Dan yang menjadi satu hal yang sangat menarik adalah bagaimana konservasi tentang tanaman yang disebut dengan lelak atau getah yang nantinya akan diambil, yang biasanya disebut dengan lelak. Dan tanaman ini menurut ceritanya adalah sejenis kaktus, dan ini butuh konservasi yang tentunya inilah yang menjadi salah satu komitmen dari pelestarian alam selain lingkungan yang ada di sekitar
perjalanan menuju ke lokasi penangkapan ikan, dan ini adalah menjadi sebuah agenda penting. Dan kita dengarkan saja cerita sang penjaga budaya berikutnya. Terima kasih Bu Asti. Jadi dengan budaya yang kami lakukan sejak dari nenek moyang leluhur, bahwa logam yang istilahnya ada dua agenda penting sebelum melakukan logam, jadi akan dilakukan kegiatan ritual-ritual budaya dari awal, yaitu dari persiapan lahan. Setelah dari persiapan lahan, langsung dengan pada saat musim tanam itu harus dilakukan budaya. Setelah pada saat musim tanam itu pada saat panen, setelah panen ada ritual lagi untuk ucapan syukur kepada leluhur yang sudah memberikan hasil kepada kita, dengan catatan istilahnya budaya bahwa makanan yang lama dan yang baru tidak boleh dicampur sebelum kita melakukan upacara kobakelok. Di dalam kobakelok itu, setelah kita melakukan kobakelok, baru kita bisa melakukan makanan yang lama dan yang baru bisa digabungkan atau bisa dicampur sehingga bisa dapat untuk diberikan makan kepada semua keluarga yang ada di keluarga. Setelah upacara kobakelok, kita mempersiapkan untuk upacara budaya. Yang paling pertama untuk kita melakukan upacara budaya yaitu kita persiapkan untuk bonowoli dan racangis. Jadi bonowoli ini ada beberapa hal yang harus kita siapkan, yaitu yang pertama kita melakukan persiapan, yaitu sebelum kita melakukan bonowoli ini kita harus menyiapkan peralatannya. Peralatannya yang pertama yaitu disiapkan untuk melakukan budaya bonowoli dalam budaya kami orang Buang. Tapi kalau secara umum bawa sunat, tetapi kalau kami orang Buang bawa bonowoli itu bahasa daerah yang sering kami lakukan selama ini. Jadi untuk bonowoli itu adalah untuk pria, sedangkan racangis itu untuk wanita. Jadi setelah kami melakukan, tetapi ada ritual-ritual yang harus dilakukan. Walaupun bonowoli itu di pihak laki-laki, kita melihat lagi kalau memang di dalam keluarga itu ada anak perempuannya yang belum melakukan upacara potong gigi, maka untuk sementara dihentikan. Walaupun anak laki-laki itu sudah disiapkan untuk upacara bonowoli, tidak bisa dilakukan sebelum kakaknya yang wanita itu dipotong giginya. Jadi setelah anak wanita itu sudah dipotong giginya atau istilahnya racangis, baru dilakukan untuk upacara bonowoli terhadap adiknya yang laki-laki, seperti itu. Jadi kalau untuk diketahui bahwa upacara budaya yang ada di suku Buang Balingan Wadu ini tidak semudah bahwa dilakukan seperti ritual yang biasa-biasa saja. Tapi ritual yang seperti ini perlu dibahas dan diduduk dan bicara bersama tokoh-tokoh yang ada di dalam suku Buang Bali Manduan. Jadi menyangkut dengan ritual adat bonowoli seperti ini kami lakukan. Tahapan-tahapannya itu yang pertama persiapan pakaian budaya, yaitu pakaian budayanya itu digunakan hanya kain putih, istilahnya seturut nenek moyang leluhur itulah sapang pakok. Sapang pakok itu berarti kain putih. Sapang pakok itu kain putih. Setelah itu dilakukan menyiapkan ada beberapa bahan penting untuk kegiatan itu. Setiap orang itu menyiapkan ayam 3 ekor. 3 ekor per anak. Jadi kalau ada 5 orang jadi ada 15 ekor. Karena upacara pertama itu pada saat mereka istilah adat di sini bahwa ruka berarti mereka itu disiapkan diisolasi di salah satu tempat. Setelah itu disiapkan berpakaian upacara adat tadi itu kain hitam dan kain putih. Untuk upacara pertamanya itu harus dilakukan oleh gunting rambut atau ambil cukur rambut itu yang dilakukan oleh Tumbi Ngabu Beka, berarti sebagai om kandung dari semua peserta yang akan di upacara bonowoli. Jadi setelah diambil upacara itu,
langsung diambil oleh Tumbi Nahubaka itu, potong rambutnya. Setelah potong rambutnya disiapkan untuk mandi. Jadi pada saat mereka melakukan untuk persiapan mandi itu ada pengawalnya. Setiap orang ada pengawalnya. Setiap ke tempat mandi ada pengawalnya. Setelah itu pulang mandi disiapkan untuk cuci rambut, dan yang punya hak untuk cuci rambut itu hanya tante-tantanya atau semua ibu-ibu yang sudah didewasakan dirinya atau sudah racangis atau sudah punya gigi. Jadi pada saat setelah mereka cuci rambut habis, setelah itu mereka harus naik kembali ke tempat isolasi, dan di sana itu mereka harus duduk baris sesuai dengan tempat yang sudah diatur oleh ketua-ketua adat. Setelah mandi habis dan setelah cuci rambut habis, mereka duduk kembali di tempat itu sudah dengan persiapan makan untuk mereka, yaitu upacara makan minum itu langsung dengan potong ayam 5 ekor, kalau mereka 5 orang 5 ekor. Setelah itu dilihat hati setiap ayam itu seperti apa. Kalau hatinya bagus, berarti tidak ada yang istilah adat kami bahwa katena yang ata tertukar suara betul, berarti ada orang yang mau buat susah menyesatkan mereka. Itu kita lihat di dalam hati ayam itu. Di situ di dalam hati ayam itu ada 3 bagian. Yang pertama kita lihat dia punya urat, setelah itu kita lihat dia punya empedu, apa uratnya itu pas dengan empedu atau tidak. Kalau memang tidak, berarti ada tanda-tanda yang tidak baik. Jadi itu tokoh-tokoh adat harus upacara seperti apa supaya jadi baik. Setelah itu lihat dia punya istilahnya naganya. Naganya itu di dalam urat ayam juga ada. Kalau di dalam urat ayam itu kita lihat naganya dia tegak, berdiri lurus, berarti ini bagus. Kalau dia tunduk, berarti ini ada apa-apa. Itu ada tanda-tandanya jelas. Setelah itu di dalam lidahnya. Di lidahnya itu harus dicabut dan dilihat. Apabila di lidahnya itu semuanya itu putih, berarti dianggap air. Berarti nenek moyang leluhur sepakat untuk merestui untuk mereka diupacarakan untuk budaya ini. Jadi setelah makan malam, mereka itu sudah disiapkan dalam satu kamar, istilahnya isolasi. Di sana mereka duduk di sana. Waktu mereka turun untuk pergi buang air kecil atau WC besar, harus didampingi oleh tokoh-tokoh adat yang sudah mendewasakan. Jadi setelah itu jam 11 malam, sudah setelah makan malam itu jam 11 malam sudah antar mereka ke tempat istilahnya eksekusi. Tempat eksekusinya itu sudah disiapkan secara baik, dan di sana sudah menyiapkan tempat-tempat untuk wono-woni. Dan setelah keluar dari rumah adat ini sekitar jam 11 malam, disiapkan yang di depan itu membawa ubi untuk makan minum mereka selama mereka ada di tempat isolasi. Jadi yang mereka pegang dan malam itu mereka keluar, mereka menggunakan pakaian budaya Wonogolo itu, pakaian putih, pakainya putih. Setelah itu kain hitamnya ditaruh di bahu, tidak pakai baju. Mereka menggunakan bere, yang digunakan bere itu pakai daun tebang. Setelah itu pegang parang, dan waktu mereka keluar membawa obor. Obor itu pada saat dulu kala nenek moyang leluhur itu menggunakan damar dengan kapas, ditumbuk, diatur secara baik, dibalut di kayu, dan dibuat supaya sebagai obor untuk mereka keluar dari rumah adat ini ke tempat isolasi untuk melakukan ritual budaya tadi. Setelah itu sampai di tempat budaya, mereka disiapkan di tempat itu, langsung menyiapkan tempat api, dan mereka siapkan air di dalam bambu. Yang disiapkan satu bambu saja itu untuk mereka beberapa orang akan minum di dalam bambu yang ada satu saja itu. Jadi setelah disiapkan itu di sana sudah diatur rapikan semua. Jadi mereka sudah siap di tempat yang sudah diatur secara baik sesuai dengan tempat-tempat yang sudah diatur itu, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Setelah mereka duduk, setelah mereka duduk, tokoh-tokoh mulai menyampaikan bahwa jam sekian akan melakukan diskusi budaya, itu adalah Wonogolo. Dari melakukan Wonogolo itu kurang lebih sekitar jam 5 sampai jam 6, karena buka siang dianggap selesai. Setelah pada saat Wonogolo itu
Jadi setelah bonoboli itu mereka menggunakan, pada saat melakukan eksekusi itu mereka menggunakan kain hitam. Sedangkan kain putih disimpan di tempat mereka tertidur mereka itu, tempat dengan parang dan beret. Lepas di situ mereka ke tempat eksekusi hanya menggunakan kain hitam. Setelah itu mereka pulang. Setelah sudah upacara bonoboli itu, mereka 5 orang itu duduk di tempat yang sudah dilakukan itu, tidak boleh ke lokasi atau di tempat yang ubi itu dibakar. Jadi ubi itu dibakar, diatur secara baik. Setelah itu dipotong, diatur untuk 5 tumpuk setiap orang. Setiap orang itu 1 tumpuk. Jadi ada 5 orang itu ada 5 tumpuk. Setelah itu yang sisanya itu diatur secara baik. Di sana itu ada tempat anyaman, itu istilahnya pakai daun gebang, namanya kami punya budaya di sini kasa kerak. Kasa itu berarti tempat untuk menyimpan ubi-ubi itu. Jadi setelah itu kami yang selaku tokoh-tokoh adat itu makan. Setelah makan habis dan minum, sisanya yang 5 tumpuk itu kami pulang, mereka di belakang makan itu. Setelah makan kami pulang, mereka punya minum itu hanya ada air yang sudah disiapkan di dalam satu bambu, itu tidak bisa ditambah, hanya bisa diberi minum itu moke atau kelapa muda. Setelah itu jam 6 sore atau jam 5 sore kami sudah kembali ke lokasi tempat eksekusi mereka untuk mengambil pulang mereka kembali ke rumah adat. Setelah sampai di rumah adat ini, mereka itu ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Setelah itu diberi makan, minum untuk mereka. Setelah itu jam 5 pagi sudah mandi, dan mereka pada saat mandi, setelah mandi cuci rambut. Setelah selesai cuci rambut, mereka kembali ke tempatnya langsung dengan upacara veor dengan sita dan dareng. Veor itu upacaranya kasih, kalau di sini kami bilang veor untuk buang semua, istilahnya datvora. Datvora berarti yang tidak baik yang sejak dulu mereka lakukan itu dibuang, tapi yang dilakukan oleh tokoh adat. Setelah di veor di tempat yang di atas dekat tungku api itu, yang mereka baris itu, setelah itu turun, sudah veor, disimpan di jalan raya, biarkan semua orang lewat, selesai, dianggap itu selesai, dan mereka kembali sudah bisa mengenakan pakaian-pakaian biasa. Dan setelah itu undanglah keluarga untuk hadir, dan selama upacara itu keluarga ini tidak boleh hadir, tidak bisa hadir, karena keluarga yang hadir hanya pada saat istilahnya makan bersama. Nah, setelah makan bersama seperti ini, sudah keluarga pulang, sudah dengan persiapan lagi untuk upacara logang. Jadi di dalam upacara logang ini akan disampaikan tokoh-tokoh adat Mbuang ini duduk lagi, kita melihat lagi bulan apa ini purnama, apa ini bukan purnama. Kalau ini memang persiapan lagi 7 hari dia purnama, kita sudah menyiapkan semua fasilitas untuk logang. Di dalam upacara logang ini ada beberapa item yang disiapkan. Yaitu yang pertama itu adalah lelak tadi. Jadi yang pergi ketak lelak itu, pergi ambil air lelak atau air tuba itu, ada orang-orang tertentu. Tidak semua orang, walaupun di dalam suku itu, tapi kalau dia belum dewasakan dirinya, tidak boleh dilakukan, untuk tidak boleh mengambil itu lelak. Setelah itu diatur ada berapa bambu. Kalau memang 7 bambu, ada 7 orang yang harus pergi ke tempat itu untuk mengambil, untuk menggenapi 7. Setelah sudah siap perlengkapan itu, mulai menyampaikan kapan liman, pitun, ciwan, kita mulai dengan upacara logang. Jadi yang pertama itu, persiapan pertama itu adalah melakukan logang Tibulombo, istilah budaya di sini keakurung. Keakurung berarti bakar itu rumput semua tikus semuanya apa tuh, dia lari semua ke kolam yang disediakan itu untuk pada saat upacaranya supaya dia jadi ikan. Dan pada saat itu dipanggilkan semua ikan-ikan dari semua wilayah. Istilah adat di sini Bawirong Bina, Bawirong Rona, air laut, laki-laki, air laut perempuan, dari timur sampai barat hadir semua berkumpul di sini supaya pada saat semua keluarga yang hadir Bina Balu Anakalo mendapatkan ikan yang ada di luar itu. Jadi yang pertama itu adalah keakurung. Setelah dari keakurung mulai dengan upacara
Logang Bubuloy itu upacara besar-besar sudah itu. Jadi semua dari seluruh penjuru pelosok tanah air keluarga besar yang ada di kawasan ini, walaupun di luar dari kawasan ini, yang punya budaya kawin mawin, dia harus hadir, dia datang untuk menyaksikan. Dan di sana itu bisa terjadi istilahnya upacara bisa mulai dengan kalau memang dia anak beta, anak nara, kalau memang ada jodoh di sana, siapkan di sana juga. Itu di sana sudah disiapkan. Kalau dia mau menjodohkan seorang anak gadis dari yang istilahnya kepada tapacok ici atau kepada om-omnya, itu kita menyiapkan, kita mulai datang bawa moke, daging ayam, istilahnya rotomanu. Rotomanu berarti daging ayam yang sudah dicincang, dicampur dengan kelapa, antarlah ke sana bawa. Itu dari sana mereka menyiapkan ketupat, daging babi yang sudah disiapkan, menyerahkan, dan rokok serahkan. Bahwa kalau mereka terima, setelah itu disampaikan bahwa itu jodoh, berarti mereka langsung upacara budaya secara adat masuk nikah. Tetapi itu terjadinya di upacara Logang Bubuloy. Seperti itu asli. Mungkin itu gambaran besarnya, saya menjelaskan seperti itu. Kurang atau lebih saya mohon maaf. Tapi kalau mau menyaksikan, akan dilakukan pada saat kegiatan siang atau sore. Terima kasih sang penjaga budaya yang luar biasa yang hari ini menanti purnama di malam hari di kolong langit Lengkosambi Timur, tepatnya di Sukumbuang. Kami telah mendengarkan banyak sekali cerita-cerita budaya yang ada pada hari ini, khususnya upacara Wonowoli yang terjadi pada hari ini, yang menjadi sebuah rangkaian yang nantinya akan diikuti terus sampai pada puncaknya, yaitu di acara Logang. Sahabat budaya yang kami kasihi di mana saja berada, yang bisa memantau kami, yang hari ini juga sempat menonton siaran langsung ini, terima kasih banyak untuk semua perhatiannya, dan semoga saja mari kita terus untuk melestarikan budaya kita, khususnya yang telah diwariskan kepada kita secara turun-temurun. Banyak sekali nilai yang terjadi yang bisa kami lihat pada hari ini. Ada pembagian peran yang sangat luar biasa, bagaimana peran seorang paman, peran seorang tantah, kemudian juga ada para wanita yang dibagi dengan perannya masing-masing untuk melaksanakan tugas-tugas budayanya. Sahabat budaya di mana saja berada, terima kasih untuk semua atensinya. Salam budaya dari kami yang berada di Sukumbuang, Lengkosambi Timur. Selamat sore buat semuanya. Kita menanti purnama malam hari nanti. Ada cerita purnama di kolong langit Lengkosambi Timur, Sukumbuang, dan kita nantikan saja cerita. Tote ini adalah koordinator, ya, telah dipilih sebagai koordinator pelaksana untuk segala aktivitas yang ada pada